Saya Andreas Dafla, saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Manado. Saya mau sharing sedikit tentang tujuan Allah menciptakan manusia dan menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi ingat, keselamatan harus lihat dari sisi rangkulan cinta kasihnya, jangan dari sisi hukum. Karena firman Tuhan berbicara jelas. Yohanes pasal 17 ayat 24, Bapa mengasihi Kristus. Jadi sebelum inkarnasi dalam eksistensi Allah sebagai firman Allah, dia mengasihi. Lalu Kristus juga mengasihi Bapa. Ini sebelum inkarnasi, ini belum jadi manusia. Dan Roh Kudus itu adalah inti dari hidupnya Allah. Dia mengasihi dan juga dia mencurahkan kasihnya kepada Bapa dan firman. Lalu Roh Kudus itu kekal karena Roma pasal 5 ayat 5 dia mencurahkan, fungsinya Roh Kudus adalah mencurahkan kasih Allah. Dan Ibrani pasal 2 ayat 14, Roh Kudus kekal. Lalu ketika Allah menciptakan manusia itu bukan karena dalam diri Allah ada lebih dan kurang. Yang lebih dan kurang itu sifatnya makhluk. Dalam diri Allah itu adalah dia eksis dalam kuasanya, kedaulatannya, cinta kasihnya, kekudusannya, hak kebebasannya. Dan nilai dalam diri Allah ini terpancar keluar dan akibat dari ini dia menciptakan manusia. Tujuan untuk apa? Tujuannya adalah 2 Petrus pasal 1 ayat 4, supaya manusia ambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan Wahyu pasal 4 ayat 11, lalu Efesus pasal 1 ayat 11, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24-25. Ini Allah menciptakan menurut keputusan kehendaknya. Lalu Kejadian pasal 1 ayat 26, pasal 2 ayat 6 dan 7, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ingat, gambar itu firman Allah. Rupa itu kita diciptakan bahan materialnya dari firman ini. Lalu gambar itu adalah firman Allah tadi. Kolose pasal 1 ayat 15, Ibrani pasal 1 ayat 3, lalu 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Dan setelah manusia menciptakan, manusia ada awasannya, tetapi dites dulu. Supaya manusia sebelum ambil bagian dalam kodrat ilahi, manusia harus dites dulu, mampu tidak. Karena kebebasan tadi. Setelah manusia diberikan hak kebebasan, manusia salah main hak kebebasan yang dikaruniakan oleh Allah. Sehingga manusia berpihak kepada iblis dan menolak perintah Allah. Di sini kejatuhan luar biasa. Dan ini kerusakan total batin manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya tadi. Sehingga rusak dan terputus dari hidupnya Allah. Maka di sini membutuhkan keselamatan. Keselamatan dari apa? Tidak mungkin kita sendiri diselamatkan sebab kita berdosa. Kita membutuhkan keselamatan dari hidupnya Allah sendiri, yaitu kita diciptakan dari bahannya adalah firman Allah. Firman Allah juga datang kepada manusia untuk mau menyelamatkan tadi, yaitu melalui inkarnasinya. Dia ambil daging dari Maria, karena Ibrani pasal 2 ayat 14 tadi, kita mempunyai darah dan daging, maka Kristus juga sama persis dengan kita. Untuk apa? Supaya dia mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa kematian. Karena manusia jatuh dalam dosa, ada di bawah 3 gunggungan ini, kuasa tersebut. Dan Kristus masuk dalam dunia untuk mau mengalahkan ini. Sebab kita mempunyai darah dan daging, tidak mungkin kita mengalahkan itu. Itulah sebabnya setelah Kristus mengalahkan ini, dia mendatangkan hidup yang tidak binasa. 1 Timotius pasal 3 ayat 10, hidup kekal adalah hidupnya Allah. Dia memberikan kepada kita supaya kita ambil bagian di dalam hidupnya Allah itu. Jadi keselamatan, ingat, bukan sesuatu, tetapi itu adalah pribadi manusianya, Yesus Kristus. Kita menyatu di dalam Kristus, berarti kita menyatu di dalam Allah. Tidak mungkin kita dalam esensi ilahi, ingat ini. Tapi dalam firman Allah, energi ilahi. Melalui kuasa Roh Kudus, pengorbanan Kristus yang mati di salib, mencurahkan kepada orang ke orang. Sehingga keselamatan berlaku untuk siapa saja. Satu kali untuk selama-lamanya. Karena secara historis Kristus mati untuk semua orang. Lalu secara relasi adalah dari orang ke orang. Itu sebabnya penting untuk penginjilan kita harus sampaikan. Injil harus sampaikan kepada suku bangsa yang lain. Karena Injil tidak ada dalam agama. Ingat, agama itu sistem dan tidak punya kuasa. Tapi yang mempunyai kuasa adalah Kristus. Ayo datang kepada Kristus dan memiliki itu.
keselamatan dijamin. Kisah Para Rasul pasal 12, keselamatan hanya di dalam Kristus, tidak ada di kolong langit, di muka bumi, dalam laut dan segala isinya.